ini tidak bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Yang pertama yaitu silaturahmi dilakukan dengan workshop ya di kumpul ini, yaitu mendeteksi anak sebulan. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Bu. Coach Terapi Spesial Children Rumah Terapi di Jember, Surabaya, dan Bondowoso. Tim konsultan bagi PNS bermasalah di Badan Kebagian Bondowoso, konsultan siswa bermasalah di beberapa sekolah menengah atas di Bondowoso. Oke, benar Bunda. Badannya dulu, gak ada yang kurang ya. Berarti kalau ada yang kurang, cacat namanya apa? Tunadaksa. Oke. Satu, badannya. Apa lagi Bu? Tatapannya. 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 Nggak fokus. Oke. Minimal berapa lama kotak mata yang bisa dianggap dia normal? 5 detik. Jadi kalau saya lihat ibu begini, berarti saya normal ya. Tapi kalau saya lebih dari itu, berarti saya mati loh. Makan gitu kan? Sudah pintar-pintar, saya yakin di sini udah pintar-pintar. Lanjut. Kontak mata. Lalu yang ketiga apa? Bapak Ibu? Perilaku. Perilakunya bagaimana? Aktif? Enggak apa-apa Bu. Saya tidak statik. Saya aktif. Tapi saya normal. Bisa juga tenang apa tidak? Yes, dia bisa paham perintah itu tenang selama paling tidak itu 5 menit. Aktif itu normal, yang tidak normal hiperaktif. Nanti saya jelaskan. Oke, lanjut. Ada lagi? Bicara. Kalau sudah masuk PAUD, usia berapa? 3 tahun, ngomongnya belum ada atau babbling. Bukan karena makan sirup pedesan. Berarti anak ini udah mengalami hambatan. Hambatan loh ya Bu, bukan gangguan. Itu harus kita bedakan. Jadi saya ini lagi ada kontak mata, perilakunya tenang, bisa sampai 5 menit akan perintah. Tidak ada kecacatan pada fisik. Apa lagi? Emosi? Emosi. Gimana tandanya kalau emosinya anak kecil? Meluap-luap sendiri juga meluap-luap kalau suami tidak datang sedikit. Kira-kira gimana? Tantrum. Pukul diri kepala. Pukul diri sendiri. Kalau dia pukulnya begini, itu bukan autis. Kalau autis begini. Nah, benar tidak? Apa namanya ini? Flapping. Gerak-gerak. Nah, tapi kalau Anda kepanasan lagi, bukan seimbang. Coba dua anak ibu, sebelumnya ibu. Ke situ arahnya. Baru jalan, ya. Sudah ibu, baru yang selanjutnya. Umur berapa bisa bicara? Maksimal umur berapa Bu? 2 tahun 24 bulan itu harus sudah bisa bicara. Enggak Bu Nike, ini keturunan bapaknya. Berbagi, sopan santun, kebiasaan sehari-hari, jamnya sholat, jamnya ini. Makanya ditandailah dengan anak melakukan sesuatu pelajaran dengan objek visual. Tuh, setengah 11 tuh kayak begitu. Itu waktunya mau sholat zuhur, misalnya begitu. Bukan dicatat 10:30 waktunya sholat. No, khususnya untuk A, TKA. Sopan santun, antri, sampah di mana, rasa malu, kamu laki, kamu perempuan, itu ini waktunya. Makanya jangan sekali-kali ya tolong bilangkan ke wali murid yang cowok ya dicowokin banget.
Yang beda ya, jangan. Ini waktunya. Kenapa? Karena setelah ini 7 tahun, 7, 8, 9 di SD sudah pubertas. Pubertas itu sinyalnya itu ACDC. Suka sesama jenis, suka lawan jenis. Makanya kalau ada nama yang benar-benar cowok, Muhammad Masakti, gue cowok banget tuh, gak tanya ada ini cowok atau cewek? Ari, Nabil, Lutfi, Lutfi apa itu ya? Nah ini namanya nama abu-abu, Franciscus, gue cowok nih bang, Franci, ini mempengaruhi karena dia mendengar. Ya, jadi kalau cowok, ibu sebagai guru, ayo kita dukung anak ini cowok. Bu Nika, apakah kelainan perilaku gender, gangguan perilaku seksual atau orientasi seksual itu turunan? Enggak. Dan ini pengetahuan ibu, homoseksual dan lesbi tidak di cover BPJS karena tidak dianggap sakit. Ya, tidak dianggap sakit. Jadi bagi medis, ibu suka soto, ya nggak apa-apa, saya suka kacang. Nah, tapi kalau sudah ibu dibarengi dengan perilaku menyimpang seksual, itu baru kita akan sekarang dinormalisasi nih di TikTok nih yang banyak ya, live, bedah, make up, dan itu lebih glowing dari kita yang sesuatu. Iya, ya kan? Dan Anda like loh. Mati tuh VIP dia. Nah itu yang harap di usia TK ini harus benar-benar Muhammad, ya siapa? Rizal, Boy, Abisena, otak kiri dan otak kanan anak perempuan tidak jauh sudah berkembang. Beda sama anak laki, anak laki ya Allah jadi diri. Enggak, karena anak cowok itu otak kiri otak kanannya nanti saat dia sudah berusia 18 tahun baru dia ganteng banget, anak ibu, toleh banget, nolong ibu perhatian saya. Dapat hidayah dari mana? Kok SD dulu, SMP dulu, makanya berarti normal. Tapi kalau yang ibu, yang perempuan TK manis banget. Kalau dulu punya keberanian, pinter, rapi, sopan, ya. Nanti tunggu pada saat dia usia 14 tahun. Nah, cuci piring. Nah, berikan buat mama aja. Mantap. Ini di Google aja. Ciri-ciri autisme. Biasanya anak ini begitu, nggak pernah jangan tersinggung saat kau tak ditangkap matanya. Nggak tahu dia. Ini penyakit gula bukan. Ini hambatan. Jadi ada beberapa klasifikasi siswa ibu-ibu. 1 reguler, normal. 2 hambatan. 3 disabilitas keturunan. Kalau dia normal nyaman. Kalau hambatan, ini masih ada kemungkinan dia bisa normal. Sekarang banyak anak nggak bisa ngomong, banyak anak sulit berinteraksi. Kenapa? HP, pola asuh. Tapi kalau itu dilatih, HP-nya diatur, ya kan? Pola asuhnya diperbaiki, anak normal. Nah itu namanya hambatan. Nah, autis ini masuk hambatan bagi autis ringan.
Tapi kalau autis sedang atau autis berat, ini sudah masuk disabilitas karena biasanya autis sedang dan berat itu ada penyerta. Ya, ada istilahnya hambatan penyerta. Entah itu kecerdasannya, kalau kecerdasannya kurang kan sudah guna grahita, nanti masuk ke disabilitas. Kalau udah kayak gini bukan tugas inklusi, tapi tugasnya SLB. Karena mau ngajarin A, B, C sampai ngapok kita ya tetap A-nya itu satu aja nggak bisa B. Maka anak sudah tidak bisa di pendidikan akademik, harus diarahkan kepada bina diri dan keterampilan yang tujuannya jika orang tua yang meninggal dia bisa makan dan hidup mandiri. Beda sama inklusi. Inklusi itu yang ringan-ringan. Beda sama jenengan. Kalau mau yang ringan, yang berat, wis ya. Makanya sekali-kali kalau mau mengundang parenting yang jelas undangannya, bukan parenting atau wali murid. Kami mengundang Bapak Abraham dan Ibu Siti Maisyah. Langsung bukan. Jadi ada bapak, ada ibu. Karena segala permasalahan sekarang yang paling banyak ini fatherless. Makanya bullying banyak, kecanduan banyak, pelecehan seksual banyak, self harm, menyakiti, mengiris diri sendiri banyak. Itu adalah salah satu gejala bahwa anak fatherless. Ya, kalau di foto kan enak bu. Oh nanti bilang ya. Apa di foto jadi status? Tidak bisa fokus, maka anak dilatih untuk fokus. Ya. Tujuannya bagaimana? Ya 10 detik aja deh, bukan 3 jam. Itu terserah ibu. Kenapa kok saya bilang terserah ibu? Karena pendidikan di KB untuk anak berkebutuhan khusus itu nggak ada target bu. Lulus TK tetap nggak bisa fokus tidak apa-apa. Itu nanti PR-nya yang inklusi. Ya, yang penting anak sudah bisa sekolah, ada interaksi, ada ngomong itu aja. Cuma ini pengetahuannya kalau ibu ada inklusi nanti sama bapak ditanya mana programnya, nggak dibikinin, terus diajarin apa anaknya? Dia menurut kata hati sih, pakai ada mungkin, aja. Ya. Terus kegiatan ini banyak di YouTube. Oke, caranya dulu ya bu. Yang sedih yang dia lihat siapa di sekolah. Yang dia tahu dan ibu tahu kok dia sedih itu dia siapa yang sedih di sekolah. Ya kadang temennya misalkan nangis itu dia pukul-pukul. Malah dia dipukul. Iya benar. Oke. Coba ditanya apakah ada Soalnya Isoma di panduan yang bisa kami gunakan untuk membuat program dari permasalahan yang kami lihat. Ada sudah? Ada. Saya dua aja ya. Yang saya tanyakan dari anak yang berkebutuhan khusus semua itu mana pengaruh yang lebih dominan, pengaruh dari penyebab dan pengaruh anak berkebutuhan khusus, apakah dari gen, lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak variasinya anak-anaknya dan kami menerima anak-anak yang seperti itu. Tanda kutip seperti itu, tetapi mungkin yang memang 10%-nya mungkin. Nah, yang saya contohkan adalah yang di kelas saya. Nah, ada satu anak pada saat di kelompok bermain, anak tersebut suka marah sama keluarganya.